Selamat bertemu kembali dengan Pak TJ Channel. Kita hari ini akan membahas tentang gerak. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Dan apa saja yang akan dibahas pada video kali ini? Mari kita ikuti. Dalam video ini akan dibahas tentang pengertian gerak, kemudian nanti jenis-jenis gerak, dilanjutkan dengan perbedaan antara jarak dan perpindahan, dan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Sedangkan pada akhir pertemuan di video ini akan kita bahas tentang grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatan versus waktu. Benda dikatakan bergerak apabila benda mengalami perubahan jarak terhadap sesuatu titik acuan. Atau dengan kata lain, benda mengalami perpindahan. Dan gerak memiliki sifat relatif. Apa itu maksudnya? Maksudnya relatif dibandingkan terhadap titik acuan apa. Yang dimaksud relatif seperti ini. Ada anak-anak di sini, kemudian ada rumput di kiri kanannya yang duduk itu, dan ada pohon kelapa. Kalau ada pertanyaan, anak-anak ini tinggi atau pendek? Ini relatif terhadap acuan apa? Kalau anak-anak ini terhadap rumput yang ada di sekitarnya, maka anak-anak ini tinggi. Tetapi kalau anak-anak ini dibandingkan dengan pohon kelapa, maka anak-anak ini pendek. Pertanyaannya sama, namun kalau acuannya beda, jawaban yang berbeda itu dua-duanya bisa dikatakan benar. Mari kita bahas tentang jenis gerak. Ada 11 jenis gerak. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, disingkat GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, disingkat GLBB. Dua jenis gerak inilah yang akan kita pahami di SMP. Sedangkan berikutnya adalah gerak jatuh bebas, disingkat GJB, gerak vertikal ke bawah, GVB, gerak vertikal ke atas, GVA. Ketiga jenis gerak ini, kalau kita lihat lintasannya itu secara vertikal. Dilanjutkan, gerak parabola. Ini merupakan gabungan dari GLB dan GLBB. Berikutnya adalah gerak melingkar beraturan, disingkat GMB. Gerak melingkar berubah beraturan, disingkat GMBB. Kemudian, gerak menggelinding. Ada gerak gelombang dan ada gerak harmonik. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu membedakan antara jarak dan perpindahan. Pada saat kegiatan baris berbaris, anggota diberi perintah geser 2 langkah ke kanan, geser 3 langkah ke kanan, geser 1 langkah ke kiri. Mari kita gambarkan. Awalnya posisi dari A, kemudian 2 langkah ke kanan, ditambah 3 langkah ke kanan sampai B, kemudian 1 langkah ke kiri sampai C. Perjalanan dari A ke B ke C, jarak yang ditempuh sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6 langkah. Sedangkan perpindahan dari A sampai dengan C adalah posisi akhir dikurangi posisi awal sama dengan 2 ditambah 3
ditambah minus 1 sama dengan 4 langkah. Dari A menuju B arahnya ke kanan, dimasukkan positif angkanya, sedangkan perpindahan dari B ke C karena ke kiri maka dimasukkan negatif. Sehingga ada minus 1, itulah karena dari B ke C arahnya ke kiri. Sedangkan posisi akhirnya C, posisi awalnya A, maka perpindahannya adalah dari A menuju C. Mari kita bahas apabila lintasan perjalanannya berupa lingkaran. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh sesuatu yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal. Mari kita perhatikan perjalanan dari A melalui B sampai dengan C pada lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Jarak yang ditempuh sama dengan setengah kali keliling lingkaran, sama dengan setengah kali 2 kali pi dikalikan R, sama dengan setengah dikalikan 2 dikalikan 22/7 dikalikan 7 meter, sama dengan 22 meter. Sedangkan perpindahan dari A menuju C sama dengan 7 meter ditambah 7 meter, sama dengan 14 meter. Sehingga kelihatan sekali jarak dan perpindahan suatu benda itu berbeda. Kita lanjutkan. Perjalanan dari A ke B ke C sampai dengan D pada lintasan berupa lingkaran. Mari kita perhatikan. Lingkaran memiliki jari-jari 7 meter. Perjalanannya dari A melalui B, melalui C hingga sampai dengan D. Jarak yang ditempuh sama dengan 3/4 kali keliling lingkaran, sama dengan 3/4 kali 2 dikalikan pi dikalikan R, sama dengan 3/4 kali 2 dikalikan 22/7 dikalikan 7 meter, sama dengan 33 meter. Sedangkan perpindahan dari A menuju D itu sama dengan 7/2 meter. Perjalanan dari A sampai B sampai C dilanjutkan D kembali ke A. Jarak yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran, sehingga sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan R, sama dengan 2 dikalikan 22/7 dikalikan 7 meter, sama dengan 44 meter. Sedangkan perpindahan dari A melalui B, melalui C, melalui D sampai dengan A, perpindahannya sama dengan 0. Karena awalnya dari A, kembali lagi sampai A. Maka sebenarnya benda tidak berpindah. Mari kita lanjutkan, tetap semangat. Kita perhatikan, Peter berjalan dari A 4 meter ke timur. Dilanjutkan berbelok ke selatan sejauh 3 meter. Kalau kita gambarkan, dari A 4 meter menuju B, dari B menuju C sejauh 3 meter. Arah timur dan selatan membentuk sudut 90 derajat. Jarak yang ditempuh A ke B ke C sama dengan 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Perpindahan dari A ke C sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16
ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter. Rumus yang kita gunakan ini namanya rumus vektor atau dikenal juga dengan tipel Pythagoras. Karena arah timur dan selatan membentuk sudut 90 derajat. Mari kita beralih pembelajarannya ke pengertian kelajuan dan bedanya apa dengan kecepatan. Kelajuan atau speed merupakan perbandingan dari jarak yang ditempuh gerakan dengan waktu tempuhnya. Dirumuskan V sama dengan D dibagi T. D kecil. D kecil adalah distance atau jarak dalam satuan meter. Sedangkan T adalah time, waktu tempuh, satuannya sekon. Atau dalam bahasa Indonesianya detik. Kelajuan memiliki satuan meter per sekon. Tidak dipengaruhi oleh arah gerakan. Dan merupakan besaran skalar. Apa bedanya dengan kecepatan? Mari kita bahas pengertian kecepatan. Kecepatan atau bahasa Inggrisnya velocity adalah perpindahan yang dicapai suatu benda dibagi dengan waktu tempuhnya. Dirumuskan V sama dengan D besar dibagi T. D besar adalah displacement atau dalam bahasa Indonesianya perpindahan dan memiliki satuan meter. Sedangkan T adalah time, dalam bahasa Indonesianya waktu atau waktu tempuh dan memiliki satuan sekon. Kecepatan memiliki satuan meter per sekon dan dipengaruhi oleh arah gerakan. Kecepatan termasuk besaran vektor. Masih ingat besaran vektor? Dibahas pada video yang sudah lampau. Perbedaan kelajuan dan kecepatan pada lintasan yang berupa lingkaran. Lintasan berupa lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Perjalanan dari A menuju B, menuju C, menuju D hingga kembali ke A ditempuh dalam waktu 1 menit. Ingat, 1 menit 60 detik. Jarak yang ditempuh dari A sampai B, sampai C, sampai D, hingga sampai A adalah satu lingkaran atau disebut keliling lingkaran. Tadi sudah kita hitung. Maka kelajuan gerakan dari A sampai A lagi sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 44 dibagi 60. Ini dalam satuan meter per detik, sama dengan 11/15 meter per detik. Sedangkan kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya sama dengan 0 dibagi dengan 60, maka kecepatannya sama dengan 0. Bagaimana? Masih semangat? Mari kita lanjutkan membahas percepatan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah acceleration. Percepatan atau ada juga yang menyebut akselerasi adalah perubahan kecepatan yang dialami benda dalam satuan waktu. Percepatan disimbolkan dengan A kecil sama dengan delta P dibagi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1 dan memiliki satuan meter per detik kuadrat. Kecepatan akhir lebih besar daripada kecepatan awal, maka gerakan benda tersebut merupakan gerakan dipercepat atau mengalami percepatan. Sehingga nanti dituliskan A dalam positif. Jadi A bertanda positif. Sedangkan apabila suatu gerakan benda
memiliki kecepatan awal lebih besar daripada kecepatan berikutnya atau kecepatan akhir, maka gerakan benda tersebut merupakan gerakan diperlambat atau gerakan yang mengalami perlambatan. Maka nanti A ditulisnya negatif. Mari kita gambarkan kecepatan terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu. Misalnya kita memiliki tabel antara waktu dengan kecepatan. Waktu 0 detik, kecepatannya 4 meter per detik. Ini artinya gerak benda memiliki kecepatan awal 4 meter per detik. Kemudian waktunya bertambah, waktu 1 detik, kecepatannya 4 meter per detik. Waktunya sudah 2 detik, kecepatannya masih tetap 4 meter per detik. Demikian seterusnya, waktunya bertambah, namun demikian kecepatannya tetap di 4 meter per detik. Kalau kita gambarkan grafiknya, grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu digambarkan kecepatannya 4 meter per detik, maka gambar grafiknya pada angka 4 dan grafiknya berupa garis mendatar. Sehingga seperti ini bisa kita baca, perubahan waktu yang teratur tidak disertai perubahan kecepatan. Artinya, waktunya berubah, tetapi kecepatannya tetap. Grafik dari benda seperti ini sebenarnya menunjukkan pada kita bahwa gerakannya memiliki kecepatan tetap dan arah gerakannya bisa maju atau ke kanan atau ke atas. Dan sudah disepakati bahwa gerakan ke depan atau maju, ke kanan dan atau ke atas itu bernilai positif. Bagaimana grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu apabila kecepatannya negatif? Misalnya kita memiliki tabel data, saat waktunya 0, kecepatannya minus 4. Minus 4 artinya gerakannya mundur. Waktunya 1 detik, kecepatannya tetap min 4. Waktunya 2 detik, kecepatannya tetap min 4 meter per detik. Demikian seterusnya, waktunya bertambah, tetapi kecepatannya tetap di angka minus 4. Maka grafiknya kalau digambarkan, grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, grafik berupa garis lurus mendatar pada angka minus 4. Perubahan waktu yang teratur tidak disertai perubahan kecepatan. Nah, kecepatannya tetap, waktunya bertambah. Grafik benda yang seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa gerakan benda dengan kecepatan tetap, arah gerakannya mundur, atau ke kiri, atau ke bawah. Jadi, arah mundur, ke kiri, ke bawah, kita sepakati masuk sebagai tanda negatif. Sekarang kita akan gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu, tetapi kecepatannya berubah, mengikuti waktunya yang berubah. Kalau misalnya memiliki tabel data, waktu 0, kecepatannya 0. Waktu 1 detik, kecepatannya 1 meter per detik. Waktunya 2 detik, kecepatannya 2 meter per detik. Demikian seterusnya, sehingga waktu berubah, kecepatannya juga berubah secara teratur. Kalau kita gambarkan grafiknya, yaitu grafik antara kecepatan terhadap waktu, digambarkan dari 0,0, ya, kemudian naik, berpotongan pada diagonal-diagonal. Grafik ini merupakan grafik yang menunjukkan adanya gerakan yang mengalami perubahan waktu yang teratur disertai dengan perubahan kecepatan yang teratur juga. Grafik benda yang mula-mula diam karena 0 kecepatannya, kemudian kecepatannya bertambah, dan karena ini positif,
gerakannya bisa dikatakan maju, atau ke kanan, atau ke atas. Berarti grafik ini menunjukkan gerakan benda yang mengalami percepatan. Karena kecepatannya semakin waktunya bertambah, kecepatannya juga bertambah. Sekarang kita akan gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu yang tabel waktu dan kecepatannya adalah saat waktunya 0, kecepatannya sudah 6 meter per detik. Waktunya 3 detik, kecepatannya 3 meter per detik. Waktunya 6 detik, kecepatannya 2 meter per detik. Dan waktunya 9 detik, kecepatannya menjadi 0. Kalau kita gambarkan grafiknya, mula-mula digambarkan pada angka 6, kemudian turun hingga detik yang ke-9, kecepatannya menjadi 0. Perubahan waktu yang teratur tidak disertai perubahan kecepatan yang teratur. Grafik seperti ini menunjukkan benda yang bergerak dengan kecepatan berubah tidak teratur dan mengalami perlambatan hingga gerakannya berhenti. Sekarang kita akan gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu, tetapi kecepatannya berubah mengikuti waktunya yang berubah. Kalau misalnya memiliki tabel data, waktu 0, kecepatannya 0. Waktu 1 detik, kecepatannya 1 meter per detik. Waktunya 2 detik, kecepatannya 2 meter per detik. Demikian seterusnya, sehingga waktu berubah, kecepatannya juga berubah secara teratur. Kalau kita gambarkan grafiknya, yaitu grafik antara kecepatan terhadap waktu digambarkan dari 0,0, ya, kemudian naik berpotongan pada diagonal-diagonal. Grafik ini merupakan grafik yang menunjukkan adanya gerakan yang mengalami perubahan waktu yang teratur disertai dengan perubahan kecepatan yang teratur juga. Grafik benda yang mula-mula diam karena 0 kecepatannya, kemudian kecepatannya bertambah, dan karena ini positif, gerakannya bisa dikatakan maju, atau ke kanan, atau ke atas. Berarti grafik ini menunjukkan gerakan benda yang mengalami percepatan. Karena kecepatannya semakin waktunya bertambah, kecepatannya juga bertambah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menggambarkan grafik kecepatan terhadap waktu, perubahan waktunya teratur, perubahan kecepatannya tidak teratur. Waktunya 0 detik, kecepatannya 0 meter per detik. Waktunya 1 detik, kecepatannya 3 meter per detik. Waktunya 2 detik, kecepatannya 4 meter per detik. Waktunya 3 detik, kecepatannya 8 meter per detik. Waktunya 4 detik, kecepatannya 8 meter per detik. Waktunya 5 detik, kecepatannya 4 meter per detik, kecepatannya 4 meter per detik, begitu seterusnya bertahan meskipun waktunya bertambah. Kalau kita ingin gambarkan, maka kita bisa melihat, ya, saat T-nya 0, kecepatannya 0, berarti dikatakan kecepatan awal gerakannya adalah 0. Kemudian grafiknya bertambah, berarti ini mengalami percepatan, hingga pada detik yang ketiga kecepatannya menjadi 8 meter per detik. Dari situ kemudian turun kecepatannya, berarti mengalami perlambatan. Kemudian pada detik ke-5 sampai detik ke-7 kecepatannya tetap, yaitu 4 meter per detik. Perubahan waktunya teratur, tapi perubahan kecepatannya tidak teratur. Grafik dari benda yang mula-mula mengalami diam, kemudian kecepatannya bertambah, dan gerakannya kemudian mengalami perlambatan. Nah, mungkin bisa dikatakan
maju, ke kanan, ke atas. Tapi mengalami perubahan kecepatan yang awalnya dipercepat, kemudian mengalami kecepatan tetap, kemudian diperlambat dan mengawali kecepatan tetap. Bagaimana? Sudah capek mungkin? Atau sudah pusing? Oke, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada video gerak yang bagian pertama ini. Nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih atas peran serta dan bantuannya untuk subscribe YouTube yang berisi video pembelajaran ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.